Salam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good day, welcome back to my channel Salam Duren. Channel berbagi pengalaman-pengalaman pribadi dan informasi-informasi PKI di luar negeri Malaysia dan di seputar tanaman buah-buahan, contoh seperti tanaman pohon durian dan hortikultura. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada, atau sahabat-sahabat onlineku, bagi khususnya bagi para perantau di negara manapun Anda merantau dan di negara manapun Anda berdomisili. Semoga tetap sehat-sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, atau di negara manapun Anda merantau, atau di negara manapun Anda berdomisili untuk mencari rezeki. So, sebelum Salam Duren mulai atau melanjutkan video di siang tengah hari ini, alangkah baiknya sahabat-sahabat terus mendukung di channel Salam Duren dengan cara like, komen, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat Salam Duren menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku tidak ketinggalan notifikasinya agar bermanfaat. Sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda mencari rezeki, dan di negara manapun Anda berdomisili, dan di negara manapun Anda merantau. So, di video kali ini Salam Duren akan kupas tuntas membahas tentang anak TKI yang bekerja di luar negeri Malaysia, entah di luar negeri di mana Anda bekerja, agar bisa dapat sukses di suatu saat Anda pulang ke tanah air dan berjaya di kampung halamannya. Oke, jadi Salam Duren akan kupas tuntas semua dengan pembahasannya. Oke, jadi jom kita mulai dengan pembahasannya. So, kita jangan membajirkan masa atau memperpanjangkan lebarkan masa. So, kita mulai saja dengan pembahasannya, rahasia-rahasia atau kunci-kunci seorang TKI yang berada di luar negeri Malaysia. Jadi kita akan mulai daripada rahasia kunci yang pertama, yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, ikuti pembahasan Salam Duren di video ini agar dapat bermanfaat, agar dapat hati kita boleh merasakan apa yang kita rasakan di negara perantau sebagai anak TKI luar negeri. Kunci-kunci apa yang bisa mensukseskan kita di suatu saat kita pulang ke tanah air kita dan bisa dapat berjaya di kampung halaman kita, dan kita hanya membawa apa-apa saja yang kita bawakan. Jadi jom let's go sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, atau di negara manapun Anda merantau, atau di negara manapun Anda berdomisili. Di video kali ini Salam Duren akan membahas tentang inilah cara TKI yang bekerja di luar negeri Malaysia atau di negara manapun Anda bekerja mencari rezeki dan bisa dapat sukses di kampung halaman, atau bisa dapat sukses di suatu saat pulang ke tanah airnya. Dan saya akan tunjukkan sedikit sebelum saya mulai dengan pembahasannya. Dan ini di belakang saya ini adalah bunga daripada bunga durian. So, semalam saya sudah tunjukkan, ini adalah bunga durian yang kedua kali. So, yang pertama kali buahnya sudah habis, dan ini kita masih tunggu lagi untuk 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan baru bisa dapat menghasilkan buah durian. Dan buah durian ini yang semalam saya sudah ambilkan video dan saya sudah bagi tahu bahwa buah durian ini bila kita sudah panen, kita akan mendapat juga komisen, dan buah durian ini diekspor ke luar negeri, yaitu negara Singapura. Jadi oke, kita jangan membajirkan dan memperpanjang lebarkan masa. Jom saja kita mulai dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama di seorang TKI yang bekerja di luar negeri, dimanapun Anda berdomisili atau dimanapun Anda bekerja mencari rezeki dan nafkah, mencari ilmu pengetahuan untuk di suatu saat pulang ke tanah air, untuk pulang ke kampung halamannya, bisa mendapat ilmu pengetahuan di luar negeri. Jadi kita harus berpengalaman di luar negeri, bekerja, rajin bekerja, berpengalaman di luar negeri di sekitar lingkungan Anda bekerja. Jadi kita harus konsentrasi betul-betul untuk bekerja mencari rezeki kita di luar negeri. Jadi langkah yang pertama adalah bila seorang anak TKI yang berada di luar negeri, dia itu akan sembunyikan semua masalah-masalah hal apa saja, termasuk hal apa saja. Jadi dia sembunyikan di dalam hati. Dia hanya mengadu. Yang pertama, mengadu bukan kepada sesiapapun, tetapi yang pertama mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sahabat-sahabat onlineku yang bekerja di luar negeri sebagai TKI atau TKW di luar negeri Malaysia, entah di luar negeri manapun Anda berdomisili bekerja mencari rezeki di negara itu. Jadi Anda yang lakukan pertama yaitu jangan lupa sholat.
Itu sholat nomor satu, mengadu kepada Allah. Sholat nomor satu. Yang kedua, langkah yang kedua adalah jaga kesehatan Anda. Jaga kesehatan Anda. Bila Anda sehat, Anda boleh bekerja. Dan yang ketiga, koreksi dalam pekerjaanmu di sekitar lingkungan. Anda bekerja di ruang lapangan. Pekerja yang pertama adalah kerajinan. Dan masuk bekerja di awal waktu. Di awal waktu maksudnya kita bekerja jam 8. Contoh jam 8 baru kita masuk kerja. Terus jam setengah 7 itu kita sudah standby di kebun. Jam 8 kita sudah bekerja. Kita sebelum setengah jam kita sudah standby di ruangan pekerjaan kita, yaitu di bagian lapangan. Itu. Dan yang ketiga, itu tadi langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, jagalah dirimu baik-baik. Jauhkan dirimu daripada segala apa saja. Jauhkan dirimu daripada segala apa saja. Itulah yang tadi saya sudah bahaskan, jagalah kesehatanmu. Yang ketiga itu adalah jaga dirimu baik-baik. Contoh macam saya tidak merokok dan saya tidak apa-apa. Saya bekerja, alhamdulillah dapat rezeki. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi saya sudah lupakan, mohon maaf, saya lupakan nomor 2 itu tadi, bukan nomor 2 tapi nomor 3, tapi nomor 2 itu yang saya lupakan, kita harus selalu tangan di atas. Kita bekerja selalu tangan di atas, jangan tangan di bawah. Tidak boleh selalu tangan di bawah, kita harus tangan di atas, tangan kanan di atas. Kalau kita tangan kanan di atas, selalu tangan kanan di atas, biar rezeki kita pun sedikit, kita selalu tangan di atas. Allah permudahkan segala urusan dan memperluaskan segala rezeki kita. Itu. Kita harus memberi dengan tangan kanan, yaitu adalah sedekah. Kita harus bersedekah kepada saudara mara kita yang memerlukan. Sebab surga yang dekat dengan kita adalah keluarga saudara mara kita. Kalau saudara mara kita, bila mereka ada keperluan, ada kebutuhan, kita boleh tolong mereka, tapi kita tolong mereka sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita tolong mereka, kita harus tanya mereka, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jadi kita bagi harus dengan sesuai dengan rencana mereka yang penting. Itu. Oke. Jadi sahabat-sahabat onlineku, saya sudah kupas tuntas semua seorang TKI yang berada di luar negeri. Contoh seperti saya ya, saya sudah bekerja lama di Malaysia. Saya bekerja lama di Malaysia tahun 2008 dan 2014 saya pulang ke kampung halaman, dan 2014 juga saya kembali ke negara Malaysia. So saya alhamdulillah Allah sudah masih memberkati saya, melindungi saya masih bekerja di luar negeri dan berdomisili di luar negeri sampai sekarang tahun 2024. Jadi di tahun 2028 saya pulang ke tanah air, dan 2014 saya bercuti ke kampung 1 bulan. So 1 bulan saya masuk kembali ke sini 2014 juga. So sampai sekarang saya belum pulang lagi sebab ayah dengan mak saya sudah tak ada lagi, sudah meninggal semua. And then saya juga sudah alhamdulillah saya menjadi saudara baru, atau saya masuk Islam, menjadi mualaf di luar negara, yaitu negara Malaysia. Dan ini saya sudah bahaskan di video saya yang terdahulu, saya sudah bahaskan semuanya. Jadi itu adalah tadi kunci-kunci seorang TKI yang berada di luar negeri Malaysia atau di luar negeri manapun Anda bekerja mencari rezeki, atau di luar negara manapun Anda berdomisili. Yang pertama, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita harus tangan di atas, yaitu bersedekah, dan yang ketiga jaga dirimu lah baik-baik. Dan yang keempat itu jagalah kesehatanmu juga, yang tadi saya sudah bagi tahu. Dan itulah cara TKI di luar negeri Malaysia atau di negara manapun Anda berada bisa berjaya di suatu saat, atau bisa sukses di suatu saat pulang ke tanah airnya. Carilah ilmumu dan bawalah pulang ke tanah air untuk berbagi dengan saudara maramu atau keluargamu di kampung halamanmu untuk maju ke depan. Jangan mundur satu langkah. Kita harus maju ke depan. Jadi negara sekarang negara modern, bukan macam negara dulu. Jadi orang sekarang pergi kemana-mana pun kita pakai kereta, pakai motor, apa semua. Jadi semua sekarang kan pakai barang-barang yang elektronik semua, bukan macam ke dulu. Dulu itu lain dulu, lain sekarang. Jadi kita harus hidup maju, jangan mundur satu langkah. Oke. Jadi sahabat-sahabat onlineku, jadi saya hanya membahaskan mungkin hanya namanya kita seorang TKI TKW, kita harus saling berkongsikan ilmu di konten kita, di konten-konten kita yang kita buat. Konten-konten kita itu kita harus kongsikan ilmu bersama, sebab kita pun ada, mungkin ini hari kita buat konten untuk kongsikan ilmu untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mereka belum pernah merantau di luar negeri. Mereka itu pasti tahu, kita merantau ke luar negeri macam ini, macam ini, macam ini. Jadi kita harus berbagi ilmu. Kita jangan kedeput dengan ilmu kita. So kita harus kaya dunia dan kaya akhirat. Kita kaya dunia itu yang kita cari rezeki.
Kita mencari rezeki tiap hari, tetapi kita jangan lupa sholat kita. Nah, biar dimanapun kita berada, kita harus beribadah. Kecuali kita meninggal ya, kita sudah mati ya, kita tidak boleh beribadah lagi. Mungkin kita beribadah di alam bajra sana. Jadi kita tak tahu lagi, itu kita sudah mati, kita sudah menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita sholat, apa-apa semua, kita sudah menghadap di sana. Tapi di alam dunia kita harus mendahulukan nomor satu, yaitu mengadu kepada Allah, yaitu dengan sholat kita. Kita mohon kepada Allah, berdoa, minta ampun, minta rezeki, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga perlindungan kita di segala ya bidang apa saja. Jadi kita harus bersyukur ya. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, mungkin video Salam Duren yang Salam Duren kongsikan, ilmu yang Salam Duren kongsikan di siang tengah hari ini mungkin sampai di sini saja. Salam Duren minta maaf banyak-banyak kepada sahabat-sahabat onlineku, teman-teman perantau di negara manapun Anda merantau mencari rezeki, di negara manapun Anda berdomisili. Jagalah dirimu baik-baik. Waspadalah dalam pekerjaan kita, agar kita bekerja berhati-hati dalam pekerjaan. Sebelum kita mulai bekerja juga, kita mulai dengan basmalah. Jadi kita harus bacalah bismillah untuk pekerjaan kita tetap halal. Biar sedikit, rezeki kita sedikit, janji tetap halal. Rezeki kita sedikit, tapi mencukupi. Itulah rahasia anak rantau. Kalau teman-teman perantau yang merantau, yang nonton video saya, pasti dia akan menyesal kalau di tahun-tahun yang sudah mendahului, tahun-tahun yang sudah berlalu sudah buat silap, maka harus perbaiki sekarang ya. Perbaiki di tahun 2000, pertengahan 2024 dan akhir tahun 2025 insya Allah. Perbaiki sampai di tahun 2026. Lihat ada perkembangannya atau tidak. Kalau tidak ada perkembangannya, koreksi dirimu sendiri. Koreksi diri kita, agar kita koreksi diri kita hanya mengadu kepada satu, yaitu Allah yang Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup di dunia, pijak atau injak di bumi Allah. Jadi macam sesiapa saja yang nak berbuat benda yang tak baik, berbuat benda, ya pokoknya benda-benda yang jahat, berbuat benda yang jahat, tetap pijak atau hidup di bumi Allah. Itu. Oke, jadi kita harus berwaspadalah dengan kehidupan kita di negara rantau ya teman-teman semua. Jadi mungkin Salam Duren mengakhiri video ini. Jangan lupa sahabat-sahabat onlineku terus mendukung di channel Salam Duren dengan cara like, komen, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa dapat notifikasi yang bermanfaat daripada Salam Duren. Dan kita saling mendoakan sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, dan saya pun Salam Duren pun tetap mendoakan sahabat-sahabat onlineku semoga dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki. Dan jangan lupa sahabat-sahabat onlineku doakan Salam Duren agar Salam Duren tambah bersemangat, agar bisa dapat sehat walafiat dan dapat membuat konten-konten yang bermanfaat di kemudian hari. Mungkin video Salam Duren sampai di sini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Duren.